Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam amya imam mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah lil alihi azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka mendengarkan kultum 7 menit di bulan suci Ramadan yang barokah hari ini. Salawat dan salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu berselawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang berisi Rasulullah SAW bersabda, di antara doa Nabi Daud adalah, ya Allah, sesungguhnya engkau setiap hari berada dalam urusannya. Merujuk dari hadis dari Abu Darda tadi, kita juga mengetahui bahwa Allah di dalam Al-Quran berfirman, kullu yaumin huwa fis sama'i, yang artinya setiap waktu dia dalam kesibukan. Artinya apa? Mengurus semua makhluk hidup. Al-Quran surah Ar-Rahman 29. Dalam riwayat itu ditafsirkan, menjelaskan bahwa maksud dari mengurus makhluknya adalah Allah, salah satunya yang pertama, mengampuni dosa-dosa yang sudah dilakukan makhluk-makhluk Allah. Kita ketahui manusia, salah satunya adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat lemah, manusia yang penuh khilaf, manusia yang jauh dari kata sempurna. Maka dari itu tidak jarang manusia banyak sekali melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan manusia, perbuatan dosa-dosa apa yang sudah dilakukan manusia. Maka dari itu salah satunya adalah urusan Allah mengampuni dosa makhluk hidup. Yang kedua adalah mengangkat derajat manusia. Allah akan mengangkat derajat manusia apabila manusia mau mengubah nasibnya. Salah satunya adalah dengan melakukan, menjalani sebuah pendidikan. Allah telah berjanji, apabila pendidikan akhlak manusia, insya Allah akan meningkatkan derajat makhluk tersebut, manusia tersebut. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba tetap melakukan kegiatan belajar, apapun kegiatan belajar itu, baik formal maupun non-formal, sehingga Allah akan mengangkat derajat manusia yang mau melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah memberi rezeki. Allah tidak pandang bulu, memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup di bumi ini. Apakah manusia,
binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan sekecil apapun, binatang sekecil apapun, bentuknya seperti apapun, Allah tidak pandang bulu. Semua makhluk hidup diberikan rezeki oleh Allah. Dan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Yang ketiga adalah menghidupkan dan mematikan. Nah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Allah di sini adalah menghidupkan dan mematikan. Allah mempunyai hak prerogatif karena Allah yang menciptakan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kalau Allah sudah menciptakan makhluk, berarti Allah berhak untuk mematikan makhluk tersebut. Allah tidak memandang apakah itu manusia mempunyai derajat yang tinggi ataupun derajat yang paling rendah sekalipun. Allah akan tetap mengambil atau mematikan makhluknya sesuai dengan keinginannya. Begitu juga dengan binatang. Binatang juga hal yang sama. Binatang juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Semua diciptakan oleh Allah, dan Allah juga akan mematikan pada masanya. Apalagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah juga akan mematikan tumbuhan sesuai dengan masanya. Kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berikutnya adalah mengatur alam semesta. Seperti kita ketahui, perubahan hari, perubahan waktu, dari detik, dari menit, dari jam, sampai hari, bulan, tahun, semua diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini berdasarkan dari waktu. Allah juga menciptakan alam, mulai dari udara, mulai dari hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sampai kita bisa melihat dengan kasat mata. Planet-planet yang ada di bumi ini, yang di luar angkasa, itu semua juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Dengan sesempurna itulah Allah mempunyai kekuasaan untuk menciptakan alam dari langit sampai ke bumi. Semua itu diciptakan oleh Allah karena Allah mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rahman tadi 29 dikisahkan juga pada intinya adalah Allah tidak perlu dan tidak tidur, apalagi tertukar rezekinya. Karena kekuasaan Allah, Allah tidak akan memberikan kepada hambanya untuk masalah rezeki dapat tertukar antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak perlu khawatir. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, berapapun jumlahnya, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, semua mempunyai rezeki masing-masing. Dan semua berhak mendapatkan rezeki dari Allah. Sekarang bagaimana tergantung dari manusia itu mau bersyukur apa tidak. Yang berikutnya adalah hikmah yang bisa kita ambil dari surah tadi, bahwasanya kita harus selalu berdoa. Apapun keadaannya, kita bisa memohon kepada Allah dengan semua doa. Doa yang kita lakukan, insya Allah tidak akan sia-sia. Doa apa saja yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Apakah itu dilisankan ataupun dalam hati.
Yang terpenting adalah doa itu sifatnya positif dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Hikmah yang lain adalah Allah selalu bekerja untuk kebaikan makhluknya. Jadi, kalau Allah memberikan rezeki atau kita sedang berdoa, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita. Bukan berarti doa kita tidak dikabulkan Allah dengan kita. Tapi kemungkinan doa kita belum dikabulkan karena kita belum memerlukan saat itu. Atau mungkin kita tidak sanggup untuk memikul doa kita. Seandainya Allah mengabulkan semua doa-doa kita, bisa jadi doa yang kita kabulkan itu bisa menjadikan manusia menjadi manusia yang kufur atau manusia yang bisa berbuat dosa, lebih-lebih berbuat salah. Untuk itu kita melakukan berdoa sesuai dengan keinginan, dan Allah insya Allah akan mengabulkan keinginan itu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini kita butuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan singkat bahwasanya seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan berada di bumi semua adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa bersombong diri untuk melakukan dosa-dosa yang kita lakukan, apakah itu disengaja maupun tidak. Maka dari itu semua makhluk hidup yang ada di bumi maupun di langit semua adalah bergantung kepada Allah. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Allah juga terus-menerus mengatur urusan makhluk-makhluknya. Artinya apa? Bahwasanya semua urusan makhluk hidup itu juga adalah urusan Allah. Maka dari itu ada pepatah mengatakan ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, urusan makhluk hidup itu juga adalah urusan Allah. Maka dari itu hak-hak yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup itu adalah haknya Allah juga. Untuk itu kita bisa mengambil satu hikmah dari sebuah surah tadi, atau bahwasanya dalam kesibukannya Allah itu tidak berhenti memberikan rezeki, mengampuni dosa, mengangkat derajat, menyembuhkan orang sakit, memuliakan, merendahkan, menghidupkan, apalagi mematikan makhluk hidup. Nah, itulah penjelasan dari surah Ar-Rahman 29. Sekali lagi saya memberikan penekanan bahwasanya dalam surah ini ayat 29 Allah itu tidak tidur. Allah mengatur semua urusan-urusan makhluknya, baik itu di langit maupun di bumi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, atas perhatian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada.